Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullohal jalla sana'uhu hamdasyakirin wa nu'minu bihi imanal mukminin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu dan mbak-mbak, alhamdulillah Sabtu pagi ini kita bisa melanjutkan tholabul ilmi, masih di kajian surah Al-Isra ayat yang ke-3, yang mudah-mudahan hati kita dibuka Allah sehingga bisa menerima apa yang dari Allah, sehingga kita menjadi melek pikirannya, kemudian juga penuh cahaya, kemudian peta yang kita pegang adalah peta yang tidak luput. Niki mesti sampai tujuan. Mengapa kita memilih Al-Quran? Karena hanya itulah yang bisa sampai ke sana. Metode permelekan itu yang paling jos, itu Al-Quran. Sehingga orang sepinter ahli filsafat sangat melek pikirannya, berpikir jernih, realistis, dan masuk akal. Ini para ahli filsafat. Tapi karena tidak dibimbing wahyu, mereka kan kehabisan cahaya, sehingga walaupun melek, tapi karena tidak ada cahaya, iya tetap gede dapat. Wau dalu jelamprang mati listrik, kula langsung kelingan Al-Quran. Iya, juan kula peluru pintu keluar saja wis ora teyeng nih. Sing tak dimak-maki niku tembok terus. Nikilah melek tapi tidak ada cahaya. Ngalim tapi kok tidak ke Al-Quran, kehabisan cahaya. Melek sudah ada cahaya, tapi buku peta yang dipegang itu luput. Ya mesti tersesat. Tersesat di dunia ini masih ada enaknya, tapi nek tersesat nang akhirat mboten nonton nikmate niku kowe. Tersesat nang donya nikmat niku contone jenengan. Nggih. Jenengan iki nom biyen iki bujang. Nggih. Arep ming jlamprang. Jebul peta sing dicekeli niku jlamprang leksana. Nggih, padahal sing dituju jlamprang telaris, nggih, teralis. Tapi jenengan teng jlamplang reksana malah ketemu Pak Lurah, niati takon niki jlamprang leres napa mboten, malah ketemu putrine Pak Lurah, Egen Prawan tur ayu, maning jenengan gagah perkasa sugih. Kan jur tetep kerasan teng kesasar niku, nggih kan? Lah jlamprang niki napalah Pak? Maer kah? Niki lah tersesat tapi beneran. Niki teng alam donya. Nggih. Teng akhirat mboten nonton istilah kados niku. Menurut sejarah, Christopher Columbus niku janjane sing dituju itu Asia. Niki menurut sejarah. Tapi malah petane peta luput, mengarah ke benua Amerika.
tapi malah beneran niku. Sehingga Christopher Columbus menjadi penemu benua Amerika. Niku kesasar ning beneran malah. Niku di dunia. Teng akhirat mboten nonton. Wah, bilangin nyong kesasar ya. Alhamdulillah. Mboten nonton niki. Nek teng donya tesih saged kesasar ning alhamdulillah. Kaya wong gigal. Kula mbiyen jaman nom pernah oleh rezeki gede niku. Rezeki gede tapi dari salah seorang yang sedang memiliki kekuasaan. Njur kancane kula niku mungel ngoten. Wah, kiyene njlamprang jatuh wae jatuh. Oleh rezeki paha jatuh. Njur kancane kula sing dijeki omong mungel ngoten. Jatuh panang kasur ya penak, gigal nang kasur kan tetep penak. Niki alam dunya niku istilah seperti itu. Nek nang akhirat mboten nonton, gigal kan nikmat, nah ming traka kan nikmat. Lah mila suwun kita perlu ke Al-Quran. Teng mriki rahasia nih, Quran itu cahaya. Quran itu membuat pengkajinya itu melek. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Telah datang ke kamu metode permelekan. Dan barang siapa menjadi melek, ya orang itu mesti manfaat uripe karena melek. Tapi wa manamia, barang siapa tetap merem, harap muni picek ora tegel. Okay. Bahasa sing sopan ya merem, dia tetap sengsara. Berarti di sisi Allah, orang yang tidak memahami Al-Quran tetap merem. Inilah rahasia mengapa kita setelah Ihya Ulumuddin, setelah Fathul Wahhab, setelah Fathul Mu'in ke Al-Quran niku rahasiane teng mriki. Agar peta kita yang kita pegang menuju akhirat tidak menyimpang. Jadi, nah untuk selanjutnya kita buka dengan tadi panitia lupa tidak membaca surat pembuka ini. Ini kita buka bersama dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat yang ketiga nih. Dzurriyyataman hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura. Al-Isra. Al-Isra ini surah yang ke-17. Diambil dari ayat yang ketiga. Dzurriyyataman. Kenang apa ora dzurriyatu man, nggih. Niki padahal kan teng kawitane kalam biasanya dadi mubtada, njur hukume rafa karena isim mufrad tetengere rafa yang nganggo dhamma. Dzurriyatu man. Ning kok tidak seperti itu, tapi ta, ta. Kok dzurriyata man. Nah niki terkait munada mudhof. Tadi hukume munada mudhof niki nasab. Mila niki nasab. Lah endi huruf nidae niki disembunyikan. Kaya jenengan nyelukna kanca, nyelukna wanane kan kadang orang nganggo kalimat pemanggil. Woi, wah, kan kadang ora perlu. Cukup wah. Ngapa ya, Dul? Kan nah niki metode seperti itu
Di gramatika Arab juga ada. Milo terjemahannya kan wahai ini, wahai anak cucu orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, dzurriyyataman, he anak putune wong, hamalna kang nggawa sapa ingsun ing dzurriyyataman, sun gawa ma'anuhin sartane Nabi Nuh. Niki baris seluruh generasi manusia setelah semua itu tenggelam. Berarti generasi manusia kedua yang dipanggil Allah ini. Generasi manusia pertama yaitu generasi sebelum Nuh, dari Adam sampai ke Nuh. Nah ini generasi kedua. Ini mendapatkan perhatian khusus saking Allah dipanggil dengan panggilan dekat. Iya, niku nek teng Al-Qur'an alat untuk memanggil tapi panggilan dekat. Berarti sebetulnya manusia dengan Allah itu dekat. Wahai keturunan orang-orang yang aku bawa bersama Nuh. Siapa Nuh? Lah niki perlu ngerti niki. Nek jawabane teng surat Al-Isra ayat yang ketiga, Nuh adalah orang yang menjadi hamba Allah dan sangat bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Untuk mencapai derajat abdan, jangan kembali ke surat Al-Fatihah dengan kalimat iyyaka na'budu. Sehari semalam minimal 17 kali kita ikrar bahwa hanya kamulah ya Allah yang aku sembah, agar kita mencapai ngabdan. Niki derajat yang setara dengan para nabi. Jadi mboten main-main jenengan Fatihah sedina ping 17. Ikrar menyatakan hanya Allah yang saya sembah. Nikilah ajaran tauhid. Lah inilah yang dimiliki Nuh. Kelanjutannya sinten Nabi Nuh niku. Lah niki sing kula landang memang krisis pendidikan tentang sejarah Rasul. Oleh karena itu ya kita perlu seperti mukadimah surat Hud yang kemarin, bahwa di dalam mempelajari dan memahami kisah Nabi itu ada unsur memperteguh jiwa, memperkuat iman dan memperkuat akidah, dan di sanalah kebenaran dari Allah. Tidak sama dengan sejarah yang ditulis oleh manusia seperti sejarah Angling Darmo, di Wonosobo sejarah Kiai Kolodite, Lurah Dieng. Ini mesti penuh penyimpangan-penyimpangan. Maka umat Islam pingin hatinya teguh, punya prinsip yang kuat, tidak mudah goncang, ya pahami sejarah Rasul. Secara singkat kemarin kita sudah mempelajari tentang perjalanan dakwah Musa. Bagaimana Musa menghadapi Fir'aun, sebuah kekuatan politik yang sangat kuat, dan dakwah memang harus menyentuh kekuatan itu. Kita sudah tamat mempelajari Musa bersama Fir'aun. Yang belum Musa bersama Bani Israel, Musa bersama Nabi Khidir. Ini belum kita kaji. Nah, ini kita terus ke Nabi Nuh ini. Siapa Nabi Nuh? Kita ke surah Al-Ankabut, men ngerti jenengan ayat yang ke-14. Nggih, 29 Al-Ankabut terus 14 Mas. Berarti Nuh Rasul nih. Nah tadi kan ngabdan syakuro. Jadi Allah memilih Rasulnya tidak ngawur, memilih kekasihnya atau aulianya juga tidak ngawur. Tapi kita lahir di tengah-tengah agama yang di sana ada keyakinan Allah memilih kekasih, kowe ngawur. Kadang wong edan diyakini wali.
Kadang orang-orang dungu yang tidak memahami agama dianggap wali. Ini. Jadi Allah memilih kekasihnya, memilih walinya, memilih rasulnya itu mboten ngawur. Sing pertama yang dinilai Allah adalah dia sebagai ngadan sakuro. Mau tengah Al-Isra 3. Innahu kana abdan sakuro. Jadi Allah selektif dalam memilih rasul, nabi dan walinya itu sangat selektif. Mboten ngawur nih. Wali paling wali ya nabi. Wali paling wali ya rasul. Nah, ini. Jadi Al-Ankabut Nuh ini termasuk rasul. Dan ayat walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Ini rasul diutus Allah untuk menjadi pemimpin agama di kaumnya. Kaum ini bisa diterjemahkan masyarakat di sekitar yang pemimpin agama itu lahir. Itu namanya kaumnya utawa bangsanya. Ngene cara Indonesia ya pemimpin bangsa Indonesia niku. Lah Nuh hidup bersama mereka niku 1000 tahun. Kurang 50. Ila khamsina ama. Jangan bayangna niki. Jebul ana ta manusa sing umure 950 tahun. Nggih. Wala. Umpaman jenengan dine umur 950 tahun. Wala. Umpama wong siji gawe omah sepisan ka bodole 100 tahun. Berarti jenengan urip sepisan kudu gawe omah ping 9. Niki biaya hidup kita tidak bisa membayangkan niku. Alhamdulillah kita diberi umur 100 kurang lah. Umpama punjul mboten akeh Bu. Nggih. Jadi biaya hidup tidak terlalu tinggi. Karena manusia ini makhluk yang paling sesuai bodinya, ahsanut takwim. Bodi manusia ini paling serasi. Manusia yang umurnya sepanjang Nabi Nuh mesti gede dhuwur, Pak. Niki nek menurut teng hadis Nabi Adam itu dhuwure 60 dhira. Jadi Nabi Nuh ya kurang tapi tidak terlalu banyak. 60 dhira niku 30 meter. Kala-kalan jangan bayangna wong tak dhuwure 30 meter ya. Apanya? Lah niku kan remek niku. Nek dhuwure 30 meter berarti ambene paling ora kan 30 meter. Niki pondok niku selawe niki. Njur kali kantor sekolahan niku ya 35. Niki kasure niku berarti sak pondok niki. Nah, ngunggu wit kerambil. Jenengan ya usah mbayang nanjur kaine iki sepira. Nggih. Walah. Kalau kadang-kadang ya cok imajinasine cok masuk ke sana nggih njur nek dhuwure 30 meter tetep wetenge niku ora kelakon sak wetenge kula Pak. Karena ahsanut takwim bentuk paling serasi niku manusia. Dene nek dhuwure 30 meter wetenge niku mesti sak beduk Kauman Purworejo. Lah niku njur dahare sak plokan 3 kilo. Njur tekan kana mesti. Nah niki kita terima kasih dijadikan umat yang terakhir. Nek kula termasuk gasiken lahire niki. Kudune 200 tahun yang akan datang. Sementen niki. Kula gasiken. Nggih. Nek teng kaum Samud kula menemukan teng tafsir Jalalain niku masih tingginya sekitar 24 dhira. Berarti 12 tekan 15 meter.
Walah nek gawe rok paling tuku bahan tirang. Walah. Masya Allah niki. Jadi ternyata sebetulnya manusia memang makhluk evolusi nggih. Tapi bukan evolusi Darwin. Niku menyesatkan. Evolusi dulu besar, jor mengecil karena apa? Bumi ini populasinya kan terus meningkat. Indonesia nalika kula bujang menurut Bang Haji Roma Irama niku 135 juta. Kula bujang. Nih, kula saniki umur 60 nih. Kula bojo umur 20. Beratan agi 35 tahun wis 260 juta nih. Kan sudah 100%. 30 tahun. 35 tahun populasi penduduk Indonesia sudah 100%. Mila nek menusane ora dimimpesna ya. Nikilah teori Allah ya. Jadi manusia itu makin kesana makin mengecil agar kebutuhan hidupnya ini terpenuhi. Teng teori ini Thomas Malthus, okay. Niki perkembangan manusia ini saniki siji, ngesuk loro, ngesuk papat, ngesuk 8, ngesuk 16, ngesuk 30, ngesuk 4. Niku jenenge hitung napa niku cara matematika? Hukum hitung kelipatan ya. Nah niki. Sehingga lajeng Thomas Malthus niki sing praktek tikus. Dadi teng kandang tikus niku dine tikus loro lanang wadon. Dine empan sekilo. Niku tikuse lemu manakan banget niku. Nggih. Jadi biongane tikus manak, anake tikus manak. Kayak marmut niku. Nggih. Empan tetap sekilo niku. Lha barang putune tikus wis gedhe, kan wis duwe anak. Putune tikus wis duwe anak maning, jenenge kan wis boyot niku. Niki kurang niki, 4 sekilo kurang. 4 sekilo kurang sehingga nuwun sewu mbahne tikus mulai nyokoti putu niki teori niki Pak, jangan pun sepaneng nggih kan. Nggih. Nek kula wong paham Quran maca teori niki mboten sepaneng. Karena apa? Teori Allah lebih baik daripada teori ini ahli filsafat. Buktine napa? Manusa kuwi secara alam mengecil. Jadi nggak mungkin cadangan alam untuk kebutuhan manusia akan berkurang, nggak mungkin. Nikilah aturan Allah lebih baik daripada teori ini Thomas Malthus. Kalau kita terlalu membanggakan itu, ya kita tetap kehabisan cahaya, akhirnya senajan dadi wong pinter tetap kedendapan. Nah perlu nih ke Al-Quran. Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah makhluk Allah yang diangkat menjadi Rasul, dan nabinya beliau adalah hamba yang sangat bersyukur dan diberi umur panjang 1000 kurang 50 tahun. Dengar singkat. Akhirnya kaumnya Nabi lalap banjir. Banjir sangat besar karena dolim. Ini sudah selesai nih. Wis banjir. Bubar berarti kan. Jangan mesti ora puas nih. Lah kita kembali ke surah yang lain. Ini kita tunda. Seterusnya ini Al-Ankabut. Seterusnya kita tunda. Kita membuka surah Nuh, surah yang ke-71.
Ada surah khusus nih. Nah, pagi ini kita untuk mengembangkan tafsirnya, kita membuka surat Nuh, surat yang ke-71. Inilah kelebihan teknologi. Dulu adalah satu teman akrab saya mengusulkan Pak Ye harus punya asisten yang hafal Al-Quran dan lihai memilih ayat. Jadi saya matur, ya udah jenengan langsung Mas, jenengan langsung Ustaz yang menjadi asisten untuk mencari ayat. Enggak jadi. Akhirnya pilih dengan komputer ternyata betul nih. Jadi untuk memilih ayat yang akan kita jadikan dukungan untuk mempelajari sejarah para rasul, ya sebentar ketemu. Nah nih, lah nek nganggo wong kan paling nganti ku beduk ya, paling bukake kebetan-kebetan. Nah niki. Nikulah nalika teknologi di tangan orang-orang soleh, maka akan membuat teknologi itu mempermudah hidup. Tapi saat yang menguasai teknologi itu tangan-tangan jahat, mesti merusak kehidupan. Maka sebaiknya umat Islam kuasailah teknologi agar hidup ini menjadi soleh. Ini yang umat Islam memang, dan inilah kita perlu Nabi Nuh. Karena nanti pelajaran nanti belum sekarang, nanti di ayat 17 surat Isra ada Nuh lagi. Kita kembali ke sana. Ini kita sementara mempelajari bagaimana perjalanan dakwah Nabi Nuh. Ini perjalanan dakwah terpanjang sepanjang zaman. Nih. Dan perjalanan dakwah paling sulit adalah Nabi Nuh. Dan perjalanan dakwah yang harus diketahui para kiai, para dai, para guru, para budayawan, agar mereka tahu bahwa dakwah itu tidak mudah. Dakwah yang mudah adalah dakwah mendukung kemapanan. Hanya dunia yang dicari. Itulah peta yang menyimpang. Di akhirat nanti kecewa. Dene malah petane menggok ye. Niki nggih. Ora tekan, malah ning neraka niku. Monggo. Jadi makin jangan paham perjalanan dakwah Nabi Nuh. Jenengan mesti ikut lelah niku. Kita mempelajari sebagian dakwah Nabi Musa mulai menyentuh kekuatan politik. Jenengan teng pikiran milu tegang. Nggih, milu lelah. Niki lebih melelahkan niki. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an angdir qaumaka min qabli ayatiyahum adabun alim. Sesungguhnya saya mengutus Nuh, arsalna, saya utus agar memberi peringatan terhadap kaumnya. Lah bentuk wahyunya ini, an anzir kaumaka, wahai Nuh, kamu saya angkat menjadi rasulku, dan tugas kamu memberi peringatan terhadap bangsamu, mumpung belum ada siksa yang sangat pedih. Inilah kasih sayang Allah terhadap hambanya yang di bumi, sehingga Allah akan ngeterapake sanksi atau hukuman bagi hamba yang melanggar. Ini Allah mengutus pemimpin yang menyadarkan lebih dulu. Berarti dai, rasul, nabi, dai, kiai, guru, budayawan yang peduli terhadap permelekan, ini tugasnya sebetulnya antir, memberi peringatan, bukan menguasai. Kalau dakwah tidak dipandu dengan Al-Quran, maka dai akan lebih cenderung menguasai audiens. Ini tersesat. Karena njur akhirnya luru bolo niku didol 10.000 DPR siji. Inilah penyimpangan-penyimpangan. Nalika dai tidak dipandu dengan Al-Quran, maka akan keluar dari misi dakwah itu.
Misi dakwah adalah an'adzir qaumaka, memberi peringatan terhadap masyarakatnya yang sudah menyimpang, dan simpangan itu terlalu jauh sehingga sanksi Allah pasti akan dibinasakan. Sebelum pembinasan itu datang, ngadzabun alim, Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan terhadap bangsanya yang sudah terlampau dalam melampaui batas. An'adzir qaumaka. Nuh siap, seperti kesiapan Nabi Musa dulu. Mestinya dai itu harus mengetahui dan mempelajari apa sih itu dakwah, sehingga tidak keluar dari misi dan visi dakwah, yaitu memberi peringatan dengan peringatan yang tegas dan sebagai penjelas. Niki tengah dape Nuh yang kedua, surat Nuh yang kedua. Munggah Mas. Niki metodenya ijaz, kalimatnya singkat, menggunakan uslub atau gaya bahasa yang sangat singkat, langsung pidato Nabi Nuh. Kan kudune prosesnya kan tetap anak skripsi nggih kan? Nggih. Anak disertasi lah semawon dari dai. Dan ini langsung nih, jadi perintah diangkat menjadi dai untuk memberi peringatan terhadap bangsanya. Ini langsung pidato nih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Dan inilah sehingga masyarakat ya melihat Nuh langsung pidato, ya biasa, memang Nuh lahir di tengah-tengah kaumnya. Nggih. Wahai masyarakatku, wahai bangsaku, sesungguhnya aku ini nadhir, pemberi peringatan dengan peringatan yang tegas, mubin, dan sang pemberi penjelasan. Niki. Jadi misi dai itu dua, memberi kontrol terhadap kehidupan sosial, nadhir, dan menjelaskan jalan yang benar, peta yang benar agar masyarakat tidak tersesat, mboten menguasai. Nih, tapi nalika dai mboten dipandu ngangge Al-Qur'an sudah berubah, keluar dari visi dan misi dakwah. Akhirnya isine dakwah niku pembodohan. Kenapa? Agar masyarakat lebih gampang dikuasai. Dakwah yang mestinya membangkitkan, menghidupkan kehidupan, mencerahkan orang-orang yang merem menjadi melek, dirubah menjadi dakwah yang menina bobo. Jadi masyarakat wis turu diturok-turok nasisan dengan cerita-cerita hurufat, dengan hadis-hadis palsu, ya kan? Sehingga masyarakat dirampok ya ora kerasa, dikapak-kapakna ora kerasa nih, diperes nggih mboten kraos. Karena mereka tidur. Nikilah penyimpangan dakwah, nek mboten ditelik ngangge wahyu, kita tidak sadar kalau kita sedang dikuasai atau bahkan menjadi penguasa melalui agama. Ini tengersane Allah makin dilaknat niki. Nikilah dua visi yang harus dimiliki seorang dai, sebagai nadhir dan sebagai mubin. Nadhir niki wong sing memberi peringatan karena penyimpangan sudah terlalu jauh, harus ada peringatan. Kalau kamu sudah menyimpang, ini bentuk peringatannya. Lah, penyimpangannya mana? Lah ini harus menjadi penjelas. Sementara saya merasakan betul generasi Islam sekarang tidak mampu menjadi penjelas karena lembaganya mayoritas membisukan. Sehingga anak didik mereka bukan menjadi mubin, sang penjelas, tapi malah menjadi generasi yang bisu. Jutaan ide, jutaan gagasan tidak berani mengeluarkan karena takut salah. Inilah pembungkaman melalui lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama. Niki benteng akhirat harus berhadapan dengan Allah. Yang mestinya dai
ini menciptakan generasi penerus yang mubin, berani menjelaskan ini loh Islam yang benar, hanya tidak berani mengatakan apa-apa karena dibungkam di lembaga itu. Niku yakin sinten sing ajeng mengkritisi keadaan seperti ini. Kalau lembaga-lembaga itu sudah raksasa, sudah berhubungan dengan sebuah kekuatan politik, mboten wonten sing wani ngelingaken. Iki kecuali kita mulai dipandu dengan Al-Qur'an. Ternyata kalau kita ngiloni, kita senteri dengan cahaya wahyu, ternyata dakwah sudah penuh penyimpangan. Niki karakter dai, nggih, watak-watak dai itu seperti ini. Tidak tega kalau melihat manusia yang tersesat, karena tahu bahwa ketersesatan ini adalah kesengsaraan. Orang jual malah wis kesasar, disasar nasisa. Teng Jakarta kula pernah, Bang, kalau mau ke Cililitan mana Bang? Sono. Tangannya ngulon, padahal Cililitan itu ngedul. Nih, kenapa nggak ada rokoknya? Tapi nek sebelum tanya, Bang, rokok Bang? Iya. Mau mana? Oh, saya mau ke Cililitan. Sono. Mesti bener. Dai sekarang mayoritas persis Pak Ogah di Jakarta, yang kalau tidak ada rokoknya menyesatkan niku. Wong ana rokoknya malah luwih nasarna. Nih, ini kalau tidak diungkap ke Al-Qur'an kita tidak sadar. Jadi dakwah itu proses penyadaran. Boten kata dai sing berani mengambil praktek proses penyadaran. Karena orang yang mau disadarkan itu sedikit. Makin jenengan preso teng perjalanan Nabi Nuh. Masya Allah. Bon inilah karakter seorang dai. Jadi harus belak-belakan nang-ngerti masyarakat. Saya ini dai. Seperti seorang rasul belak-belakan. Ini lakum nadhirum mubin. Mila nalika saya dipenging kali seorang kiai yang saya lapanan di sana, kiai ini nopo Mbah, nek bisa ganti aja Quran. Saya tetap menolak. Betul sakit Mbah. Lah napa? Kula pun janji akan menjadi dai Al-Qur'an. Napa wonten kitab sing padha kali Al-Qur'an? Wah, ya ora ngerti. Lah niki kiai kok ora ngerti Quran? Kan kiai membahayakan kehidupan niku. Yakin niku. Lah niki. Saya memilih sebagai dai Al-Qur'an. Karena memang harus memberitahukan inilah status saya. Apa programnya? Yang pertama kali disampaikan ke umat. Masyarakat disadarkan agar tidak musyrik, agar menuju tauhid yang kuat. Ini bentuk kalimatnya. Anik budullaha wattaquhu wa atiuni. Sembahlah Allah saja, jangan ada sesembahan yang lain. Wattaquhu, dan takutlah hanya pada Allah saja, jangan ada selain Allah yang ditakuti. Inilah pondasi tauhid. Sebab kalau ada selain Allah yang disembah, niki musyrik. Ruh manusia langsung putus hubungan kali Allah, tidak terhubung. Karena kemusyrikan adalah aktivitas yang paling menjijikkan. Niki wasirku anjasu syai'in wa akbahuhu wa akdharuhu wa ahbasuhu. Kemusyrikan adalah
sesuatu yang paling anjas, sesuatu yang paling najis, itu kemusyrikan. Itu diakui oleh Al-Quran. Innamal musyrikuna najasun. Jadi kemusyrikan adalah sesuatu yang paling najis. Allah itu tidak mungkin dekat dengan sesuatu yang paling najis. Putus hubungan. Kemusyrikan adalah sesuatu yang paling jelek. Walaupun kadang-kadang kemusyrikan ini membayangkan sebuah kebaikan, seperti kaya-kaya musyrik memudahkan ekonomi, menyelamatkan tidak diteror, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau kita ke wahyu betul, tidak akan seperti itu. Walaupun kemusyrikan kelihatan seperti koyo-koyo maer, koyo-koyo indah, sebetulnya sesuatu yang paling jelek. Ini kemusyrikan. Akba'uhu wa akdaruhu, sesuatu yang paling kotor. Telepon niku mun kotor niku. Black wong, bleke dewek, dek dewek nencot bis legeh. Itu kotoran, nggih. Jenengan malah nek telepon kebo, telepon jaran, telepon sapi, telepon wedhus malah. Terus tak bakul telepon dilat niku. Jenengan Kang, napa Pak Kiai? Rika itu ngelat blek iki Kang. Bareng mati nggih. Kotoran yang paling kotor itu kotoran manusia. Nanti ndek dewek ke sugih. Menurut biologinya seperti itu. Dan menurut fikihnya kotoran paling kotor itu ya kotoran anjing dan kotoran babi. Musyrik itu gambarannya seperti itu, sesuatu yang paling kotor. Milo dakwah Nabi, dakwah Rasul ini mesti niki anik budullah, sembahlah Allah saja, jangan ada yang lain. Sebab yang lain itulah kotoran-kotoran, najis-najis yang akan memutus hubungan orang itu dengan Allah. Wa ghadaruhu wa ahbasuhu, sesuatu yang paling menjijikkan. Jangan yang paling jijik kali napa Pak? Umbel. Jangan sedahar jangan apa. Cici mboten Ibu. Boleh cici. Nih, jadi abas itu sesuatu yang paling menjijikkan. Tapi kenyataannya karo umbel jenengan cici, nek dong jenengan pilek malah dilegi terus umbele. Angger mak pendelo. Lah, dene seger iki. Berarti kan alimuni jijik kan ngapusi. Wong bener dong pilek ora tau gigal umbele. Dumbeni terus. Berarti ada yang lain yang lebih menjijikkan daripada umbel. Teler ngertos Bu? Napa? Cureg sing mili. Nika sini kan nanah nika. Nanah nek metu kang dengkul jenenge ya wudun. Tapi nek nanah metu kang kuping ya cureg. Musyrik niku gambarannya seperti itu. Lebih menjijikkan dari cureg-cureg niku. Okay. Lebih kotor daripada kotoran babi dan kotoran anjing. Lebih najis dari apa yang paling najis. Wis cempe blasteran babi karo blasteran anjing. Bukan iki double iki. Muga lah doe iki. Masyaallah okay. Allah saja yang kita sembah. Niki tauhid nih. Okay. Kalau musyrik seperti gambarannya, maka tauhid adalah at-tauhidu ala dusyai'in. Tauhid adalah sesuatu yang paling lezat.
niki. Bagi orang yang imannya mulai dewasa, niki bisa merasakan bahwa tauhid memang sesuatu yang paling lezat. Jenengan tengar pedaharan nopo, pakaian nopo, nek disertai dengan tauhid yang kuat, niku mesti enak. Rumah diam panjenengan entah menghadap kemana, disertai dengan tauhid yang kuat, mesti enjoy. Nikilah aladu syai'in, sesuatu yang paling lezat itu tauhid, mengisahkan Allah, hanya Allah yang disembah. Wa ajmaluhu, dan sesuatu yang paling indah niku tauhid. Nek teng alam donya sesuatu yang paling indah napa? Taman rekreasi. Nek wong gunung, lepan wong gunung ning Dieng ya ora indah. Nah nang dewek. Tapi jenengan dolan ning segara saja. Dengkulanda ya pirang-pirang. Keindahan. Tapi nalika jenengan iman mulai menguat, ya tetap di sana ada kegelisahan. Bukan menjadi sesuatu yang paling indah. Karena apa? Yang paling indah adalah tauhid. Niki bisa dirasakan orang yang perjalanan imannya itu benar, tidak menyimpang. Nek wong dinai sesembahan siji Allah kae gen nganggep kurang, wis ora mungkin indah merasakan tauhidnya. Kayak kurangi wong Quraisy, wong Arab secara umum, wong Mekah secara khusus. Takon kali Kanjeng Nabi, Pak Muhammad, rikasi sesembahane piro? Para wong Kaliangat kan piro? Medun wahyu kul huwallahu ahad. Mas Muhammad jenengan niku pangerane sinten? Allah. Lajeng Allah niku piro? Ahad. Niki wong Arab secara khususnya wong daerah Mekah niku ngoten. Walah siji tok. Wong kula sesembahane pirang-pirang mawon iki ngenes. Lah kamalah kula ken milu jenengan pangerane siji tok. Yes, ngenes sak dhuwure, ngenes niki. Nikilah orang yang tidak melek pikirannya. Jadi ngertinya hitungan setitik niku menyengsarakan, ya kan? Nikilah anak-anak yang cara berpikirnya hanya dengan panca indera, sementara iman harus keluar dari itu. Niki. Lah niku wis Allah tua siji tok, bahane napa niku? Apa sekang perunggu, apa sekang niki? Karena yang mereka kenal Tuhan seperti itu. Ana sing sekang watu, kayu, logam-logam mulia. Rasulullah jawab, Allahu ahad, Allahus somad. Dan niku as-somad niku putrane sinten? Lam yalid walam yulad. Mulanya disebut surat Ikhlas. Ya kita harus menerima meskipun Tuhan kita hanya satu. Usah rewel mbok kula tembe Tuhan lah siji ngenes terus Kak. Harus tulus kita meskipun hanya satu. Nggih, usah rewel tiru-tiru wong liya. Luru Tuhan, ngenes luru Tuhan ket Kang Banyuwangi tekan Banten. Oleh 11 Tuhan ning ora ana sing masah. Luru Tuhan maning tekan Korea, ya kan? Lah nikilah dakwah niku memang sebetulnya seperti itu. Masyarakat yang tidak sadar sedang dalam keadaan musyrik, kita sadarkan dengan peringatan-peringatan, dengan penjelasan yang jelas mubin. Jadi nek dai ka ora memahami wahyu niku nglenjar. Jadi yang didakwahkan itu membingungkan. Ditut wis ora tekan gone. Tapi nek wahyu itu pasti.
Pita tut pasti akan sampai sana, karena itulah atlas yang paling baik. Karena kehidupan milik Allah, alam niki milik Allah, manusia milik Allah. Yang paling tepat menghadapi perjalanan hidup ya petanya dari petanipun Gusti Allah. Tekan akhirat tetap seneng mangke. Nggih, tapi nek ngangge peta selain petane Allah, wala. Kaya urip nang terowongan, ora weruh kanan kiri, ora weruh apa yang sedang terjadi di luar. Nggih. Melomen kaya ora urip nang terowongan ya kita kontrol dengan Al-Qur'an. Jangan membanggakan golongan ya persis urip nang terowongan. Pikirannya teng lingkup lingkaran niku. Jadi kehabisan cahaya. Jangan melek napa tetap peteng dedet. Karena terlalu membanggakan terowongan golongan. Niku tidak menerima cahaya dari luar. Ora tekan gone mangken sampean. Nggih. Monggo. Masya Allah, hebatnya Al-Quran di sini. Wattaquhu, dan takutlah hanya pada Allah. Ini prosesnya panjang nih. Yang prosesnya cepat itu ya Nabi dan Rasul. Itu saja tetap proses. Nggih. Sampai mencapai yang ditakuti hanya Allah, seperti pelajaran Nabi Musa kemarin. Kan Nabi Musa sempat takut terhadap selain Allah, sempat minder saat tongkat berubah menjadi ular. Wala mudhiron walam yu'akib, mundur mboten balik malih. Nih, berarti kan saat itu kan Musa takut terhadap selain Allah. Oh, ini proses nih. Ada 4 proses ketakutan ini teng Al-Quran yang kita pelajari kemarin. Nabi Musa begitu menghadapi Fir'aun juga jawabannya seperti itu. Saya takut ya Allah, dia itu bengis. Bengis itu sak ndure jahat. Nek bahasa politiknya tangan besi. Nggih. Tangan besine Fir'aun niku ngungkuli tangan besine Karmat. Ngungkuli tangan besine Stalin. Musa harus menghadapi dakwah menyentuh politik di sana. Musa takut, tapi terus didampingi Allah. La takhaf, kamu jangan takut, aku mendampingi kamu. Ini proses. Jenengan kah jadi wong Islam ora standar karo wahyu, karo coro mawon medhi. Garakan liwat pun wah nyong rasi galungan. Ngapakah dina galungan Mbak malah petukan garangan merongos. Wong bringis bae. Sial kalah niki. Jadi kita itu memang kemusyrikan wis mbak longsongso. Lewat nggon angker. Nah orang klakson ya khawatir bani jeblok. Niki pun musyrik niki. Nggih. Jenengan munggah limbangan dengan ngisor modal. Jenengan leng klakson kan niate men kaki kawuk orang ngamuk, pun musyrik niku. Nggih. Dadi nek jenengan klakson niate ya men sing nang tikungan ngriko. Niku alon ngerem. Jero ora tabrakan teng tikungan niku. Jenengan sikatan ora diniati, ya ulir siktok ora oleh ganjaran. Tapi jangan sikatan niat ingsun sikatan krana Allah. Niat ingsun sikatan krana manut Rasulullah. Niku oleh ganjaran, ya oleh sehat. Menggok tikungan pada dening klakson. Sing siji niate men kaki kawuk orang udung. Sing siji niate klakson men ora terjadi kecelakaan, sing teng mriko men ngati-ati. Niku teng ngersane Allah siji niku. Niki nek ora ngaji Quran ora weruh bedakna hal-hal sing kados niku. Karena Al-Quran bersifat furqan, bisa membedakan mana yang menggok ning bener karo menggok ning salah. Hanya Al-Quran. Mila monggo, hanya Allah yang kita takuti.
Prosesnya panjang. Kula sering diundang wong ajeng gawe omah, njur kula ken donga. Niki saya sering melihat perilaku-perilaku yang menurut saya aneh. Niku jejuane sak tampah ning ora ana sing bener. Ya ana salak ning salak sepet kesot sing cekimun nyeprut. Ana apel ning ya apel kelir-kelir jembu. Kula njawab ki jembu apa ya Mas? Mbak, mboten niku Pak, niku apel loh, orang ngandel apel yang ini kelire, jan kelir jembu niku. Niki. Lagi tujuannya ngapa ki? Niki jajan sepasar Pak. Lah terus men slamet, ora perlu sepasar. Setengah pasar nih sing bener. Maning-maning yang gua apel ning apel bener. Niki kan kejanggalan-kejanggalan sing nek ora ming Quran ora mungkin paham. Nah kon mangan perkara sing halalan thayyiban malah apele jerone uler tok. Mana surat thayyiban niki. Niki hal-hal seperti inilah yang memang itu teror dari ciptaan penguasa Belanda agar rakyat ini takut terhadap penjajah. Akhirnya orang meninglawan. Akhirnya penjajah ya kerasan nang Indonesia nganti 350 tahun, berarti kan saking maerane wong Indonesia. Berarti Belanda kan maeran wong Indonesia. 350 tahun kah? Kono rempah-rempah jukoti iki kan. Kono ndak jukut maning apane? Sanika dijukoti masih. Kono privat. Nek gua kono entek ya ngalih rana ki nakana. Kenapa? Saking musyrike. Nggih. Saking musyrike sehingga enggak ada keberanian. Mayoritas hampir 90% Islam. Tapi mboten saged mengelola kekayaan negerinya sendiri. Karena apa saking apes ini mboten duwe ketegasan. Lah niki mila takutlah hanya Allah. Karena takut pada selain Allah, walaupun yang ditakuti orang yang beriman niku tetap kemunafikan. Teng surat Al-Hasyr wonten ning ampun prika niki nggih. Kula waosaken niki. Niki internete men kados niku. Teng surat Al-Hasyr. Ayat ingkang kaping malah mboten kepanggih. Intinya la antum asyaddu ruhbatam minallah. Mengapa orang munafik ini suka pecah? Nggih, suka pecah. Tapi kelihatannya seperti bersatu. Karena hatinya pecah. Kelihatannya seperti gempolong.